kamu gimana sih cara belajar kamu? Aku tuh udah ngafalin ini ya, 2 hari 3 malam, nggak hafal-hafal. Aku kayak lama-lama pusing sendiri. Aku kayak udahlah nggak usah belajar gitu rasanya. Kamu selama ini kayak belajar lancar-lancar aja deh. Kamu ada caranya gitu nggak? Iya nih, aku pakai metode namanya Lean Method. Hah, Lean Method? Itu apa? Nah, jadi link method itu adalah cara mengingat dengan menghubungkan beberapa benda informasi menjadi cerita di pikiran kita. Dengan cara seperti itu, kita jauh lebih mudah mengingat informasi. Nah, jadi contohnya nih Lean Method itu, bayangin ada orang lagi berdiri di depan fakultas psikologi, mereka berdekatan. Nah, kita itu mikirnya itu satu kelompok, nah itu disebut proximity. Kemudian mereka itu pakai baju yang sama, mengerjakan yang misal, kan sama tuh. Nah, itu namanya similarity. Terus seolah-olah tuh mereka itu jalan membentuk baris gitu. Nah, itu namanya continuity. Terus di depan psikologi ada pagar nih, pagarnya itu bolong. Tapi kita melihatnya kayak itu aja. Nah itu namanya closure. Kemudian tadi kan banyak orang di depan gedung psikologi. Nah gedungnya itu gedung di belakangnya kita tuh anggap sebagai figur yang doang. Jadi kayak gitu, seolah-olah kayak kita bercerita gitu. Paham nggak? Paham sih kayaknya. Nanti aku coba baca-baca lagi deh. Makasih ya, Lang. Oke, sama-sama. Ngapain sih kok sibuk banget dari tadi? Jadi tadi tuh aku kan lagi ngobrol sama Elang ya. Terus katanya cara dia nginget materi itu pakai link method. Cuman aku baca-baca lagi tuh kayak gak paham gitu loh, gak masuk di otak. Link method. Ini kata Google ada lagi tuh kayak namanya tuh loci-loci. Loci, leci kali. Hey, bukan leci ya, tapi loci. Nah, metode loci itu merupakan salah satu metode dari teknik mnemonik yang berfungsi untuk meningkatkan memori. Caranya dengan mengaitkan informasi-informasi baru pada lokasi atau rute yang sudah diketahui. Nah, contohnya, kamu ingin menghafalkan materi Gestalt dengan rute memasuki rumahmu. Yang pertama, saat kamu akan memasuki rumah, kamu melihat di depan pintu ada sepatu yang berjajar dan memiliki bentuk yang sama. Nah, kamu bisa menganggap itu sebagai similarity. Lalu, saat kamu memasuki rumah, di ruang tamu, di atas meja, kamu melihat beberapa toples kue yang berdekatan, lalu kamu menganggap itu sebagai satu kelompok. Nah, kamu bisa menganggap itu sebagai proximity. Nah, di ruang tamu itu juga ada sofa yang bolong. Kamu tapi melihatnya itu sebagai sofa yang masih utuh. Nah, itu juga bisa dianggap sebagai closure. Nah, lalu kamu masuk ke dapur. Saat di dapur, kamu melihat ada meja makan dan menganggap bahwa garis meja itu menyambung ke ruangan lainnya. Nah, kamu bisa menganggap itu sebagai continuity. Di dapur itu, kamu juga melihat ubin dapur dan membayangkan gambar wajah seseorang. Kamu bisa menganggap itu sebagai figure and ground. Nah, yang terakhir kamu pergi ke kamar mandi. Nah, di kamar mandi, lalu kamu melihat benda-benda di kamar mandi, membayangkannya menjadi benda-benda yang lebih sederhana, seperti bentuk kotak atau segitiga ataupun lingkaran. Nah, itu dianggap sebagai simplicity. Ah, mulai ngawur. Pasti mau minum ya? Jujur iya. Udah, banyak-banyak tidur. Pempek rame. Sini aja yuk. Yuk. Kalian lagi ngapain? Ini loh, tadi tuh aku kan lagi ngobrol sama Elang. Kata Elang cara dia ingat materi itu pakai link method. Terus kata Sofi tadi ada lagi namanya apa? Loci kayak gitu sih. Iya, kita kayak nggak paham gitu loh. Apa sih link method sama loci itu kayak apa ya? Soalnya kita lagi mau belajar sabsi ya. Sulit banget. Terus kayak lagi nyari cara gimana biar kita bisa cepet ngafalin materi gitu. Kayak gitu deh. Gimana kalau kalian coba cara aku yang biasa? Namanya itu biasanya akrostik sama akronim. Akronim, emangnya itu apa?
Akrostik adalah cara mengingat dengan membuat satu kalimat di mana huruf pertama setiap kata mewakili sesuatu yang ingin diingat. Adapun akronim adalah cara mengingat dengan menggabungkan huruf pertama dari beberapa kata menjadi satu kata baru yang pendek dan mudah diingat. Nah, contohnya buat akrostik, biasanya aku tuh ngafalin satu kalimat yang melekat banget buat mantan gesta. Kalimatnya tuh, Pak Seno cari selendang Cika. Nah, kalau akronim, aku tuh bikin satu frasa singkatan, yaitu PRO double C. PRO itu buat proximity, C yang pertama itu buat similarity, C yang pertama itu buat closure, C yang pertama itu buat simplicity, dan C yang kedua itu buat continuity. Kayaknya ini lebih cocok sama kita deh. Iya nih, coba ini kali ya, saksi Wawan wajib sarapan jam awal. Itu tuh buat Wilhelm Wundt, William James, terus Sigmund Freud, John Watson sama Abraham Maslow. Oke, Wawan wajib sarapan awal. kayak gini di lesson kita bisa bagus deh. Amin. Guys, lihat dengan nilai saksi aku Sumpah, aku juga. Tinggalnya juga dari kemana deh? Kalian gimana? Aku juga panik. Kamu gimana? Bentar ya, aku belum buka. Bentar. Oke. Oh my god, aku juga. Oh my God. Keren banget. Kayaknya ini gara-gara kita nerapin yang mau device deh, guys. Fixing. Bagus deh nilai kita. Nah, jadi salah satu teknik yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan memori adalah mnemonic device. Teknik ini membantu seseorang mengingat informasi dengan cara menghubungkannya dengan bentuk yang lebih mudah diingat. Beberapa metode yang sering digunakan yaitu akronim akrostik, metode Loci, dan metode link. Akronim adalah membuat singkatan dari huruf awal beberapa kata, sedangkan akrostik membentuk kalimat dari huruf awal informasi yang ingin diingat. Adapun metode Loci dilakukan dengan membayangkan suatu tempat tertentu untuk menempatkan informasi yang ingin diingat. Sementara metode link menghubungkan setiap informasi dalam bentuk rangkaian cerita atau gambaran yang saling berkaitan. Dengan menggunakan metode-metode tersebut, proses mengingat informasi dapat menjadi lebih mudah dan efektif.